Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadal yaum fi hadhil munasabah nabhas an tasbih dimni. Ya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan belajar membahas bersama tentang pengertian tasbih dimni dan contoh-contohnya. Ta'rif definisinya, at-tasbih dimni huwa tasbihun la yudha'u fihil musabbah wal musabbah bih. Ya, at-tasbih dimni adalah huwa tasbihun tasbih la yudha'u yang tidak diletakkan fihi dalam tasbih tersebut al musabbah musabbah dan wal musabbah bih dan musabbah bihnya fi suratin min suwariha, ya, dalam bentuknya al-ma'rufah yang telah diketahui. Jadi dalam tasbih dimni ini tidak disebutkan secara jelas, ya, musabbah bihnya, ya. Kita hanya mereka-reka atau bisa menentukan dari susunan kalimatnya itu nanti. Balil mahani fitarkibi, ya, akan tetapi tersirat, ya, fitakribi dalam susunan kalimat. Wa hadan nau yu'ti bihi liyufida anal hukma, ya, alladhi usnida ilal musabbah mumkinun. Nah, ini jadi dalam tasbih ini, jenis ini, ya, itu memang dibuat seperti itu, ya. Musabbah bihnya itu tidak disebutkan, ya, akan tetapi ada hubungan tasbih, ya. Nah, biasanya nanti dalam tasbih dimni ini ada sebuah ungkapan, ya. Jadi ada ungkapannya, ada seperti peribahasanya. Nah, itu, dalam isi peribahasa itu juga ada kaitannya atau ada hubungan makna tasbih antara kalimat yang awal dengan kalimat selanjutnya yang biasanya berupa ungkapan atau peribahasa. Nah, kita masuk ke amsilah atau contoh-contoh. Nah, qala Abu Nuwas sayadkuruni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati dhalama'i yaftaqadul badru, ya. Umatku menyebutku atau mencariku ketika mereka menemui kesulitan, di malam yang gelaplah dicari sang bulan purnama. Jadi Abu Nuwas ini memang menganggap dirinya sebagai bulan purnama, ya, di malam yang gelap. Nah, karena umatnya atau bahkan rajanya pun, Raja Harun ar-Rasyid itu sering meminta bantuan untuk memecahkan suatu persoalan atau memberi tantangan-tantangan yang sering kita baca atau dengar dari cerita-cerita jenakahnya itu, ya. Jadi di malam yang gelap dicari sang bulan purnama itu seperti ungkapan, ya, atau peribahasa, dan di situ ada makna tasbihnya. Contoh selanjutnya yaitu waqala Abul Atahiyah. Nah, dalam tasbih ini, ya, tasbih dimni ini tidak ditemukan musabbah bihnya secara jelas, ya, tapi bisa ditangkap maknanya. Bahkan tidak ada adatut tasbihnya, ya, seperti ka, mithlu atau mithla. Nah, itu tidak ada al-ilmu kanuri gitu-gitu, tidak, tapi akan dibuat dalam bentuk sebuah kalimat. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau berharap kesuksesan tapi tidak menapaki jalannya atau tidak mau berusaha, sesungguhnya kapal tidak berlayar di daratan kering. Ya, jadi dalam tasbih ini, ya, maknanya itu kalau mau sukses, nah itu kita memang harus berusaha, ya. Kalau tidak berusaha maka, ya, tidak akan bisa tercapai kesuksesan itu, ya. Nah, diungkapkan dalam sebuah seperti peribahasa itu, sesungguhnya kapal tidak berlayar di daratan kering, ya.
ya mengerjakan sesuatu yang sia-sia, ya kapal tidak mungkin bisa berjalan di daratan kering karena membutuhkan air. Nah seperti itu ya. Seperti menggarami air di laut, nah itu sia-sia juga misalnya, atau melukis di atas air, nah misalnya seperti itu ya. Jadi itu adalah perbuatan yang sia-sia atau tidak mungkin bisa terjadi. Jadi kalau mau sukses ya harus banyak berusaha, rajin ulet dan tekun belajar. Masuk contoh yang ketiga yaitu waqala Abu Tamam isbir ala madadil hasudi fa inna sabruka qatiluhu annaru taqulu ba'daha ilam tajid ma taquluhu, ya. Bersabarlah dengan kebencian orang yang dengki, kesabaranmu akan membunuhnya atau menghentikannya. Api akan membakar dirinya sendiri atau nanti akan sendirinya padam, ya, jika tak menemukan bahan yang akan dibakarnya. Nah itu memang kuludi nikmatin mahsudun, ya. Setiap orang yang mempunyai nikmat itu ada saja orang yang dengki padanya. Nah itu memang sudah hal yang lumrah, ya. Kehidupan di dunia memang seperti itu. Jadi ketika ada orang yang dengki, nah kita biarkan saja, ya. Nah itu kita biarkan saja, kita sabar saja menghadapinya, ya. Asalkan kita tidak merugikan orang lain, nah itu maka ya tidak masalah. Jadi nanti dia akan lelah sendiri, akan berhenti sendiri untuk orang yang mendengki itu, ya. Nah itu. Jadi diumpamakan seperti itu, api akan membakar dirinya sendiri. Nah nanti akan padam karena tidak ada bahan lagi yang bisa dibakarnya jika kita cuek saja atau tidak usah mempedulikan kedengkian orang lain. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.